menentukan nasib sesama, seakan mereka tahu segalanya. Tapi kau Abu Nawas, dengan bijak kau berkata, siapa mereka yang tentukan neraka? Di dunia fana ini hanya ada satu penguasa. Oh Abu Nawas, mencari neraka dengan lampu di tangan, kau goyangkan sinarnya. Bukan kau yang gila, bukan kau yang salah, kau ajarkan kami kebijaksanaan dan makna. Tuhan besar tertawa, memahami maksud hatimu. Kau yang bijak, Abu Nawas, di mata kami semua. Lanjutkan pencarianmu, tunjukkan kebenaran. Dalam tawa dan kebijaksanaan, kau tinggalkan pesan abadi. Hari itu Abu Nawas murung, rumahnya hancur, tak lagi utuh. Tuan besar bermimpi emas terpendam, namun tiada, hanya harapan yang karam. Lalat-lalat terbang riang, Abu Nawas dapatkan ide gemilang. Bawa kain dan besi di tangan, balas dendam ke istana melangkah tenang. Di hadapan Tuan besar berdiri, mengadu lalat-lalat tak tahu diri. Makananku dimakan tanpa izin, permohonan hukuman Abu Nawas resminya izin. Lalat-lalat terbang riang, Abu Nawas dapatkan ide gemilang. Bawa kain dan besi di tangan, balas dendam ke istana melangkah tenang. Dengan surat izin di tangan, Abu Nawas merusak bebas tanpa ampun. Istana hancur dalam sekejap. Tuan besar terdiam, sadar kesalahan yang nyata. Lalat-lalat terbang riang, Abu Nawas dapatkan ide gemilang. Bawa kain dan besi di tangan, balas dendam ke istana melangkah tenang. Abu Nawas puas mohon diri, Tuan besar lalu barang-barang hancur berseri. Kesadaran datang betapa kelirunya, hukum semena-mena akhirnya berbuah luka. Lalat-lalat terbang riang, Abu Nawas dapatkan ide gemilang. Bawa kain dan besi di tangan, balas dendam ke istana melangkah tenang.
Abu Nawas ingin beli kuda. Setelah beli kuda yang gagah, ia pulang dan mulai lemah. Wah, kuda ini tak bisa bicara seperti yang aku dengar. Orang sekitar terheran, oh, kok bisa begitu, wahai teman. Abu Nawas tertawa lebar sambil berkata dengan lancar, aku kira kuda ini pintar. Ternyata yang bisa bicara teman adalah penjualnya. Wah, kuda ini tak bisa bicara seperti yang aku dengar. Orang sekitar terheran, oh, kok bisa begitu, wahai teman. Pelajaran dari pesarian, jangan mudah percaya terlalu senang. Pelajaran dari pesarian, jangan mudah percaya terlalu senang. Pelajaran dari pasarian, jangan mudah percaya terlalu senang. Pada suatu hari saat senja menghilang, ayah Abu Nawas sang penghulu istana sakit parah dan hampir tak berdaya. Panggil putranya untuk terakhir kalinya. Ciumlah telingaku, wahai anakku, kanan dan kiri berikanlah rasamu. Bau harum dan busuk ceritakan padaku, kenanglah pesan ini, wahai putraku. Abu Nawas segera datang penuh rasa haru. Cium telinga kanan, harum tak terberi. Cium telinga kiri, bau busuk menyatu. Hatinya terheran mengapa
berkata, anakku dengarkanlah, ini kisah hidupku sebagai kadi yang bijak. Satu keluhan aku dengar, satu lagi aku abaikan. Resiko menjadi kadi, keadilan tak seimbang. Jika kau tak ingin nasib ini kau alami, buatlah alasan, hindarilah posisi. Namun jika takdir membawa kau ke sana, ingatlah pesan ini, janganlah terabaikan. Ciumlah telingaku, wahai anakku, kanan dan kiri berikanlah rasamu. Bau harum dan busuk ceritakan padaku, kenanglah pesan ini, wahai putraku. Abu Nawas pun berpura-pura gila untuk hindari jadi kadi yang penuh duka. Namun tetap bijak di mata sang raja, petua ayahnya selalu